Bengkel motor adalah salah satu jenis usaha yang sangat menjanjikan dan gak ada matinya. Tiap hari ada saja motor yang sakit dan perlu dirawat. Bahkan motor yang tidak sakit pun tetap harus menjalani perawatan rutin ke bengkel kakak. Peluang yang bagus ini tentunya perlu didukung dengan manajemen bengkel yang lengkap. Mulai dari manajemen spare part, manajemen keuangan, sampai manajemen data kendaraan langganan kakak. Ada satu software yang bisa mengcover semua kebutuhan tersebut, yaitu Accurate Online. Dengan menggunakan Accurate Online, kakak akan dengan mudah dalam pengecekan stok spare part, memiliki histori dari semua motor yang pernah servis ke bengkel kakak, serta mendapatkan laporan keuangan yang serba real-time dan otomatis. Dalam video kali ini, kita akan melihat contoh penerapan Accurate Online untuk bengkel motor. Informasi lengkap tentang Accurate Online untuk bengkel motor juga ada di deskripsi video ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke overview-nya. Untuk bisa mengakses Accurate Online, kita perlu login menggunakan email. Sekarang saya coba login, saya klik masuk. Setelah login, saya coba buka data usaha bengkel yang ini. Baik, ini adalah tampilan dashboard Accurate Online-nya. Jika kita ingin mengecek stok spare part, kita klik persediaan, klik barang dan jasa, lalu klik list hijau yang ini. Ini adalah daftar barang beserta stok yang terlalu real time. Jika ada pembelian barang, maka stok di sini akan bertambah secara otomatis. Dan jika ada penjualan, maka stok di sini akan berkurang secara otomatis. Lalu jika ada kendaraan baru yang belum pernah melakukan servis di bengkel kakak, bisa didaftarkan terlebih dahulu di data pelanggan. Caranya, klik modul penjualan, lalu pelanggan. Nama pastikan diisi dengan nama sesuai yang ada di STNK. ID pelanggan kita matikan, lalu diisi dengan nomor polisi dari motor tersebut. Sebagai contoh pengisian yang benar, kita klik list hijau yang ini, dan kita coba buka pelanggan yang sudah ada. Contohnya, Febrianto. Untuk nama, pastikan diisi dengan nama sesuai yang ada di STNK. Lalu untuk ID pelanggan, silakan diisi dengan nomor polisi dari motor tersebut. Untuk nomor handphone, nomor WhatsApp, nomor email, silakan bisa diisikan. Kemudian, untuk alamat penagihannya juga silakan bisa diisikan. Kemudian di sini ada info tambahan. Untuk informasi tambahan silakan juga bisa diisikan. Di sini ada nomor mesin, nomor rangka. Untuk merek kendaraan ini bisa dipilih. Misalkan ada Yamaha, Vespa, Suzuki, Kawasaki. Ini saya pilih Honda. Kemudian untuk tipe kendaraan di sini juga bisa dipilih. Saya pilih misalkan Vario 150. Untuk tahun pembuatan kendaraan silakan bisa diisi atau dipilih. Oke, setelah semua data kendaraan diisi lengkap, langkah selanjutnya kita buatkan surat perintah kerja jika ada kendaraan pelanggan yang akan diservis. Caranya, klik modul penjualan, lalu pesanan penjualan. Dipesan oleh pelanggan misalnya yang ini, Jason. Untuk tanggal silakan bisa disesuaikan. Kemudian kita cari itemnya, misalkan kendaraan ingin ganti aki kering. Oke, ini klik lanjut. Nah, di sini kita juga bisa isikan untuk mekaniknya. Misalkan Tony, ini klik lanjut. Kemudian kita pilih lagi untuk barangnya, misalkan ingin ganti kampas rem depan. Nah, untuk mekaniknya ini karena kita sudah isikan tadi sebelumnya, maka otomatis sudah muncul. Ini kita klik lanjut. Kemudian kita cari lagi untuk barangnya, misalkan ganti oli mesin. Oke, ini kita klik lanjut. Kemudian untuk customer ini ingin servis rutinan. Ini kita cari. Nah, ini jasa servis kendaraan. Oke, ini kita klik lanjut. Oke, kalau semuanya sudah diisi, selanjutnya kita bisa cetak untuk perintah kerjanya. Kita klik cetak, lalu klik surat perintah kerja. Nah, berikut untuk contoh desain cetakan dari surat perintah kerja. Di sini sudah ada nama customer, alamat, kemudian ada mekaniknya. Kemudian di sini juga sudah ada untuk nomornya, tanggal, lalu ada data kendaraan, nomor polisi, nama STNK, merek, tipe, tahun, nomor rangka, dan nomor mesin. Dan di sini juga sudah ada untuk nama-nama itemnya. Nah, di sini ada keterangan inspeksi dan saran mekanik. Misalnya setelah dilakukan pemeriksaan, ada spare part yang perlu diganti. Misalnya businya sudah lemah dan harus diganti agar tidak mengalami motor mogok dalam beberapa waktu ke depan. Biasanya admin akan mengkonfirmasi saran dari mekanik tersebut ke pelanggan. Jika pelanggan setuju, maka akan ditambahkan pada surat perintah. Jika pelanggan setuju, maka akan ditambahkan pada surat perintah kerja dan invoice. Sekarang kita coba tambahkan. Ini kita klik tutup dulu.
Kemudian kita klik list hijau yang ini. Kita klik pesanan yang sudah dibuat tadi. Nah, kita ke info lainnya. Untuk keterangannya bisa diisikan di sini. Misalkan busi sudah lemah harus diganti. Kemudian kita kembali ke rincian barangnya. Kita cari untuk yang misalkan busi standar. Oke, ini kita klik lanjut. Kemudian kita cetak kembali untuk surat perintah kerjanya. Nah, di sini untuk keterangannya sudah muncul, busi sudah lemah harus diganti. Setelah pekerjaan servis selesai, oke ini saya tutup dulu. Setelah pekerjaan servis selesai, admin dapat mencetak invoice agar pelanggan melakukan pembayaran. Caranya, klik penjualan lalu faktur penjualan. Ketik nomor plat kendaraan untuk mencari nama pelanggannya. Nah, ini dia sudah muncul. Kemudian kita klik ambil dari pesanan penjualan yang sudah kita buat tadi. Kita cari. Nah, ini dia sudah muncul. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian di bagian informasi, kita dapat menambahkan informasi kilometer dari kendaraan saat diservis. Misalkan ini dia. Oke, kalau sudah saya cetak faktur bengkel. Nah, di sini untuk kilometer kendaraannya sudah muncul. Kemudian saya tutup. Setelah pelanggan menerima invoice dari kita dan melakukan pembayaran, kita input perimaan pembayaran dari pelanggan tersebut. Caranya, klik penjualan, lalu perimaan penjualan. Kita terima dari Jackson, kemudian bank mau masuk ke bank mana, misalkan PT Cash, BRI, Kas Penampung, Kas Bengkel. Ini misalkan saya pilih Bank BCA. Kemudian kita klik ambil invoice yang akan dibayarkan. Nah, ini dia. Oke, kita klik lanjut. Kemudian kita ke info lainnya. Nah, di sini untuk metode pembayaran, teman-teman bisa pilih tunai, cek giro, transfer bank, edisi, dan lain-lain. Di sini misalkan saya pilih tunai. Oke, kita kembali ke faktur. Kemudian di sini kita jangan lupa klik hitung nilai pembayarannya. Kalau sudah, kita cetak untuk bukti pembayarannya. Oke, ini saya tutup. Kemudian untuk melihat laporan, kita klik laporan, lalu daftar laporan. Di sini ada laporan memores hasil modifikasi sendiri. Contohnya, laporan history service kendaraan customer. Contohnya, laporan history service kendaraan yang ini saya buka. Contohnya, laporan history service kendaraan yang ini saya buka. Untuk dari tanggal bisa disesuaikan. Untuk dari tanggal teman-teman bisa sesuaikan sampai dengan misalkan, lalu klik tampilkan. Sampai dengan demikian. Lalu klik tampilkan. Nah, di sini misalkan kendaraan dengan plat sekian melakukan servis pada tanggal 17 Maret 2026. Nah, ini ada penjualan Rp100.000. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2026, kendaraan ini melakukan servis kembali. Untuk itemnya ada bokeh lampu belakang, lalu ada aki kering, ban belakang, dan jasa servis kendaraan. Kemudian ada kendaraan lain dengan plat kendaraan B1580 PDR melakukan servis pada tanggal 24 Februari. Untuk nama barangnya ada aki kering, ban depan, bokeh lampu belakang, busi iridium, dan jasa servis kendaraan. Oke, kita kembali ke list hijau yang ini. Selain laporan memores, di sini juga ada lebih dari 200 laporan default lainnya yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya. Contohnya di laporan keuangan ada laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya coba laporan laba rugi standar yang ini. Untuk tanggal periode silakan bisa dipilih. Ini saya misalkan. Oke, ini klik tampilkan. Nah, berikut untuk contoh laporan laba rugi standar. Di sini ada pendapatan, ada penjualan spare part, pendapatan jasa, kemudian ada beban pokok penjualan, kemudian ada beban operasional seperti beban iklan, beban komisi, dan lain-lain. Nah, di sini ada laba bersihnya. Kemudian kita kembali ke list hijau yang ini. Kita coba buka laporan laba rugi multi periode. Kita klik. Untuk periode misalkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Oke, ini kita klik tampilkan. Nah, berikut untuk contoh laporan laba rugi multi periode. Di sini sudah muncul untuk laporan per bulannya, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Nah, kalau sudah, kita coba kembali ke list hijau yang ini. Selanjutnya, kita coba buka laporan neraca standar. Untuk pertanggal misalkan, oke, ini kita klik tampilkan. Nah, berikut untuk contoh laporan dari neraca standar. Di sini untuk kas dan bank ada PT Cash, Bank BCA, kemudian ada kas bengkel. Di sini juga ada piutang usaha, kemudian ada persediaan, kemudian ada jumlah liabilitas dan ekuitasnya. Laporan yang ada di sini juga masih bisa dimodifikasi informasi.
Video panduan cara modifikasi laporan di Accurate Online bisa cek di deskripsi. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan Accurate Online resmi dengan sales yang fast respon dan promo yang menarik, yuk langsung aja hubungi ke nomor telepon yang ada di deskripsi ya. Terima kasih karena telah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.